Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro News pemirsa dan langsung saja kita mulai dialog Metro News hari ini. Saya akan perkenalkan sejumlah narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Tati Murharyati dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan juga di samping Ibu Tati ada Bapak Dr. Nurdopo Baskoro selaku Kabid Pelayanan Medik RSUP Dr. Karyadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Dr. Sugeng Ibrahim, akademisi dari Universitas Unika Sugiya Pranata. Apa kabar? Baik. Pak? Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah hadir di studio kami. Dan yang pertama akan kita tanyakan kepada Ibu Tati dari Dinkes, setelah tahapan-tahapan yang sudah dilewati dalam COVID-19 ini, sudah sehari ini apakah sudah ada peningkatan kewaspadaan Bu dari masyarakat di Jawa Tengah? Ya. Kalau kita melihat apa yang selama ini sejak WHO menyatakan bahwa ini merupakan suatu pandemi, Jawa Tengah sebetulnya sudah menyiapkan ya, mulai dari pintu masuk, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota beserta jajarannya sudah kita siapkan semuanya. Tidak hanya dari sisi tenaga kesehatan, tetapi juga bagaimana kita memberikan informasi yang pasti terhadap masyarakat ya. Untuk dari mulai pintu masuk saja ya, dari pintu masuk dari penerbangan ataupun dari para pelaku perjalanan dari daerah yang memang terjangkit pasti akan diperiksa kesehatannya melalui pintu masuk pelabuhan ya, baik itu pelabuhan udara maupun itu pelabuhan laut ya. Sedangkan Jawa Tengah ini kan kita memiliki pintu masuk ya, ada Ahmad Yani, kemudian juga Adi Sumarmo, kemudian juga Tanjung Mas ya. Itu memang kita siapkan. Saya rasa tidak hanya karena ada coronavirus kemudian kita menyiapkan, itu tidak, tetapi itu menjadi protap, sudah menjadi protap dari KKP ya untuk memeriksa kesehatan dari para pelaku perjalanan dari negara yang terjangkit gitu ya. Setelah berarti tadi Ibu Tati mengatakan bahwa tidak hanya kalau ada COVID-19, tapi juga sebelumnya. Tapi setelah COVID-19 apakah ada peningkatan kewaspadaan, Bu? Iya, itu pasti ya. Itu pasti kita lakukan ya, sosialisasi terhadap masyarakat itu juga kita tingkatkan. Kemudian kita juga selalu koordinasi dengan jajaran kami yang ada Dinas Kesehatan, baik itu kabupaten, provinsi ya maupun lintas sektor, itu juga kita lakukan. Dengan lintas sektor yang lain, dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga kami laksanakan selalu. Kemudian kalau selama ini mungkin ya laporannya itu hanya per bulan, tapi saat ini kita daily report. Jadi kita memang setiap hari kita harus memantau terus menerus ya, setiap hari kita laporkan berapa kasus suspek yang ada di Jawa Tengah. Itu ya. Baik. Kita beralih ke Dr. Baskoro. Kalau tadi dari Dinas Kesehatan sudah memberikan informasi bahwa peningkatan kewaspadaan memang sudah dilakukan, tidak hanya sebelum ada COVID-19, tapi setelah COVID-19 juga ada peningkatan lagi. Kalau dari Dr. Baskoro selama ini di lingkup RSUP Dr. Karyadi sendiri seperti apa? Ya, saya kira sama dengan di Dinas, bahwa kita sudah melakukan persiapan untuk binere atau penyakit infeksi emerging dan new emerging ini. Kita sudah mempunyai tim yang dimulai sejak tahun 2002 sejak adanya flu burung itu. Jadi tim itu terdiri dari SDM mulai dari IGD sampai pemulasaran jenazah. Jadi dari tim IGD, kemudian penyakit dalam, dokter spesialis paru, anestesi, THT, radiologi, kemudian mikrobiologi, semuanya kita sudah siapkan untuk menangani ini. Jadi tidak hanya ada COVID saja, tetapi sejak lama kita sudah mempunyai tim yang solid untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Oke, baik. Dr. Sugeng, menanggapi bahwa ini COVID-19 ini sempat membuat kepanikan di masyarakat ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita edukasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini secara kualitas atau secara angka ini sebenarnya tidak lebih berbahaya dari MERS atau dari SARS, Dok? Jadi satu yang harus kita sampaikan bahwa ini virus yang satu keluarga dengan MERS dan SARS. Kalau merujuk angka kematiannya, virus ini dari yang dilaporkan terakhir 2000 yang lalu, dari 92.000 kasus, kematiannya 3.200, 3%. MERS itu 35% angka kematiannya. SARS itu 9%. Yang kedua, saya cukup lega karena sejak hari Selasa yang lalu, pemerintah melalui Sesdijen P2P, Dr. Ahmad Yuryanto, itu secara gamblang sudah menjelaskan bahwa Indonesia bisa mendeteksi COVID-19. Ada 3 hal ya yang bisa dibuktikan dengan ini. 1, keraguan dari DH Chan
School of Public Health di Harvard bahwa Indonesia tidak bisa mendeteksi, keraguan PM Australia terbantah. Kedua, ras Indonesia itu tidak kebal atas COVID-19 bagaimana corona yang lain. Dan yang ketiga, terbukti loh Noval, ini masuknya tidak lewat pintu-pintu masuk negara. Jadi ada orang yang masuk lolos, kebetulan warga negara Jepang, yang kenanya di Malaysia. Nah yang ingin saya katakan, kalau kita hanya bertahan pada thermal scanner itu hanya ngukur suhu sampai 37,4, di atas itu ketahuan. Kalau kita meriang nih pergi, kita akan cari parastamol, nggak terdeteksi. Jadi yang penting disampaikan ke masyarakat, saya kemana-mana cuma bawa hand sanitizer. Semprot, oles-oles, selesai. Ya. Kalau masker susah, saya bawa, ini kalau ibu saya bilang kacu. Kacu itu apa ya? Sapu tangan. Tutup, selesai. Dengan tisu itu ada isu hazardous lagi. Tisunya dibuang kemana? Jadi nggak usah sibuk masker, nggak usah sibuk tisu, bahkan hand sanitizer kalau di apotek nggak ada. WHO itu sudah mengeluarkan pedoman membuat sendiri. Ada boleh, dua, boleh. sendiri. Anda boleh buka di laman WHO. Ada dua itu formulasinya. Yang satu adalah etil alkohol 96%, yang satu 99%. Campurannya gliserol 98% dan hidrogen peroksida 3%. Ditambah air suling. Jadi kenapa takut nggak ada masker, kenapa takut nggak ada hand sanitizer? Cuman satu yang perlu dicatat paradoksnya ya. Nah ini peran media juga bikin orang panik. Anda tahu nggak, yang namanya TBC itu angka kejadian setahunnya 98.000 mas. Sejam tuh 11. Cuman kan berita bagus, bukan berita bagus kadang-kadang buat media. Nah di sini, kenapa saya katakan cukup lega, karena Pak Sesdijen, Dr. Ahmad Yuryanto dengan gamblang, lugas, sistematis, terang menjadikan suatu keadaan yang disebut PEIC oleh WHO sejak 30 Januari. Jadi PEIC itu adalah Public Health Emergency International Concern. Kalau sudah wabah, memang yang ngambil alih pemerintah. Baik. Jadi sekarang tugas beliau-beliau ini, tugas kita bersama mengedukasi masyarakat agar rileks saja lah, tapi tetap waspada. Baik, Bu Tati, Dr. Baskoro dan juga Dr. Sugeng, kita akan lanjutkan lagi dialognya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Metro News akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Metro News, dan tadi sudah ada Dr. Sugeng yang menjawab sebelum jeda. Setelah jeda saya akan tanyakan kepada Bu Tati. Sebenarnya untuk dari Dinas Kesehatan sendiri apakah sudah mensosialisasikan terkait dengan penggunaan mungkin tidak hand sanitizer tapi adalah pemanfaatan alat-alat yang bisa dimanfaatkan dari barang-barang di sekitar, Bu, untuk mencegah atau mengurangi risiko dari COVID-19 ini? Iya, Dinas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah kita lakukan. Sebetulnya ini juga merupakan respon dari apa yang selama ini menjadi kepanikan di masyarakat. Dan itu beberapa teman dari Kabupaten Kota telepon, maskernya langka, hand sanitizer-nya langka. Terus apa yang harus kita perbuat? Tentunya kita harus menggunakan apa yang kita punya yang ada di sekitar, ya itu ya kita sampaikan. Bisa saja tadi pakai sapu tangan ya, kalau dulu kan masker juga tidak sebanyak seperti ini ya, tetapi juga tidak heboh juga, dan saya rasa kita tidak perlu panik ya. Tadi sudah disampaikan juga kita sebelumnya ada SARS, ada MERS-CoV, tapi nyatanya di kita tidak ada kasus ya Pak ya. Tidak ada kasus ya. Saat ini kita lagi trending topik kita adalah COVID, dan kita positif dan hasilnya membaik juga ya. Tentunya untuk untuk langkah kita supaya kita tidak panik, tapi kita harus waspada. Jangan hanya waspada tapi ada upaya ya. Upaya kita apa ya? Begitu kita seseorang terkena sakit itu kan ada dipengaruhi oleh tiga, yaitu ada kumannya itu sendiri, kondisi tubuh itu sendiri, kemudian juga lingkungan. Tentunya kuman sudah jelas ada. Kita sudah tahu, nanti mungkin dijelaskan oleh narasumber yang lain bagaimana cara penularan
penularannya, lah itulah yang perlu kita antisipasi. Kemudian kita juga harus meningkatkan bagaimana kondisi kita tetap fitnya dengan makan makanan yang seimbang ya, kemudian olahraga, jaga stres ya, itu kan germas itu yang saat ini sudah kita lakukan sosialisasi terus ya, dan kemudian kita juga menjaga lingkungan ya, itu yang perlu kita perbaiki. Secara keseluruhan COVID-19 ini penanganannya adalah penanganan yang sehari-harinya juga sudah harus dilakukan ya Bu ya? Betul, iya. Jadi kalau itu sebetulnya ya penanganan sehari-hari ini sudah kita lakukan tentunya ya, tidak hanya mencegah terjadinya COVID, tadi sudah disampaikan TB itu juga menjadi permasalahan besar juga. Kalau kita melakukan tadi yang sudah kami sampaikan, tidak hanya untuk COVID tetapi juga untuk mencegah TB juga kan, jadi bisa kita tetap terjaga kesehatannya gitu. Baik. Kita balik ke Dr. Baskoro. Dokter, tadi sudah disampaikan bahwa di bandara atau mungkin di pelabuhan ini ada pasien yang seharusnya mungkin kita tidak tahu terjangkit COVID-19 atau tidak, atau penumpang ini akhirnya lolos karena minum paracetamol. Sebenarnya penanganan thermal scanner sendiri ini harusnya satu lapis sudah cukup atau perlu banyak lagi? Ya, saya kira penumpang yang masuk sudah dilakukan thermoscan di bandara, saya kira itu suatu upaya yang cukup baik. Meskipun nanti bisa jadi kalau dia minum paracetamol dia lolos, tetapi dari pasien orang tersebut yang pulang itu nanti bisa ada gejala batuk, demam, sakit tenggorok, kemudian ada riwayat bepergian ke luar negeri, itu sebaiknya untuk periksa ke dokter. Kalau perlu memang ke rumah sakit, nanti akan kita periksa. Kalau memang ada riwayat bepergian ke luar negeri, kemudian ada gejala-gejala, nanti kita periksa dalam suatu ruangan isolasi. Kita lakukan foto ronsen, kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan dia ke arah bakterial misalnya, ya tidak kita lakukan perawatan. Tapi kalau misalnya dia lebih ke arah viral, gejala-gejala influenza-like illness, mungkin kita akan lakukan perawatan di ruang isolasi, dan kita lakukan swab nasofaring, swab orofaring, swab sputum, kemudian darahnya kita kirim ke Litbangkes yang selama ini untuk pemeriksaan di. Kalau boleh saya menambahkan, Mas Nova, ya. Jadi kalau tadi sebetulnya itu tidak melalui pintu masuk, oke lah, mungkin minum paracetamol sehingga suhunya tidak terdetek tinggi. Ya, tetapi kami sudah siap siagakan ya teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, rumah sakit. Kemudian untuk para pelaku perjalanan itu kan diberikan kartu ya, health alert card ya. Jadi kalau memang menderita ada batuk, pilek tadi, untuk bisa segera diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat gitu. Itu yang jadi kita sudah saling berkoordinasi lah mulai dari provinsi sampai kabupaten kota ya. Oke, baik Dr. Baskoro, Bu Tati, Pak Sugeng, kita akan kembali nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro News akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Metro News, dan langsung saja saya akan bertanya kepada Dr. Sugeng Ibrahim. Dokter, kalau misalnya, bukan misalnya ya, ini sebenarnya kalau masa inkubasi dari COVID-19 ini katanya 14 hari, lalu setelah 14 hari ini apakah COVID-19 ini bisa bermutasi atau selanjutnya apa yang harus dicermati, Dok? Oke, jadi prinsipnya bahwa ketiga keluarga coronavirus ini, virus ini tidak bisa hidup kalau tidak masuk ke sel inang. Jadi tidak virus masuk, selnya mati nggak. Setelah virus masuk, kenapa disebut corona? Karena coronanya ini ada reseptor yang namanya cocok dengan reseptor yang ada di sel saluran nafas. Nah, karena cocok dia nyantol gitulah. Nah, itu namanya reseptor ACE2. ACE2 ini setelah bereaksi, dia menimbulkan permeabilitas atau kerapatannya renggang. Karena renggang, cairan keluar. Nah, begitu cairan keluar, yang kejadiannya karena disebut sebagai sitokin storm atau badai sitokin, radangnya itu masif. Begitu masif cairan keluar, unit nafas di paru-paru namanya alveoli yang jumlahnya 6 juta, itu terendam cairan. Begitu terendam cairan, gagallah oksigenasi respirasi. Nah, dari 100 orang yang sakit, 80% itu mild, sedang. Batuk, pilek, meriang, diobatin sembuh. 15% masuk rumah sakit, yang 5% critically ill.
Nah 5% ini yang mati 3% karena yang disebut acute respiratory distress syndrome. Itu yang pakai ventilator. Itu hanya 3%. Jadi kenapa merepotkan mutasi? Mutasinya sekarang malah asimptom, Mas. Nggak ada gejalanya. Di tes positif orangnya ketawa-ketawa aja. Nah ada dua hal yang harus kita syukuri ya. British Medical Journal 2018 itu merilis bahwa pemberian vitamin D dengan dosis harian 400 international unit selama 1 bulan itu menurunkan angka ISPA 50%. Jadi orang Indonesia makan ikan, makan teri, makan telur, makan minyak ikan, lalu dipapar matahari setengah jam, itu angka ISPA-nya turun. Terus ditambah lagi, karena ini matinya karena badai sitokin, obatnya antiinflamasi. Nah antiinflamasi itu didapat dari kurkumin, dari empon-empon yang diliti dari rempah-rempah itu yang diliti Profesor Khairul, Profesor Inge. Kita punya banyak jagoan virologi kok Mas. Di UNER tuh ada ITD, di Jogja ada TDR, Tropical Disease. Kebetulan saya alumni dari sana. Jadi kita nggak perlu khawatir kekurangan ahli. Yang penting sebagaimana tadi Ibu menyatakan, apa yang ada kita manfaatkan. Tidak ada ini beli alkohol yang absolut, tambah peroksid 3%, tambah gliserol, kasih air rebusan, dicampur, detailnya ada di petunjuk WHO, terpakai. Nggak ada yang pakai sabun. Jadi jangan terus paranoid, jangan mengadakan ada semua ya. Kita ada semua dan kita punya matahari gratis. Sebuah keuntungan berarti tinggal di Indonesia dengan tropiknya. Jadi kenapa sih itu demikian cepat? Ini di Wuhan. Wuhan tuh di Hubei. Hubei kalau ke timur sampai pesisir itu Shanghai. Shanghai 2 jam sampai Korsel, 3 jam sampai Jepang. Mereka berbisnis dengan Singapura. Kenapa di kita lambatnya kita kena matahari, doyan rempah-rempah. Bahwa ada. Tapi bukan ancaman sebagaimana di Hubei. Jadi saya tidak bermaksud bahasa Jawanya ngayem-ngayem. Ya memang kita santai saja kok. Semuanya sudah siap. Begitu ini jadi peak, Dirjen P2P itu menerbitkan kesiapsiagaan nasional. Itu beliau-beliau sampai teman-teman di Puskesmas sudah siap Mas. Yang bikin ribut kan media. Oke, baik. Kita ke Dr. Baskoro. Dengan Dr. Baskoro atau Bu Tati bisa menjelaskan bahwa sebenarnya kalau ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia, apakah setiap warga negara asing ini wajib untuk melewati thermal scanner atau bisa diseleksi seperti misalnya tidak ada kasus di negara ini akhirnya bisa masuk, tidak ada kasus di negara ini bisa masuk atau seperti apa? Ya, jadi kalau ini protap ya, protap dari KKP, di mana semua yang melewati bandara internasional pintu masuk harus melalui thermal scanner itu yang apalagi sekarang ini kita dengar sudah ada 80 negara lebih ya Dok ya, 86 sudah ada 86 negara lebih yang sudah terjangkit COVID-19 ini. Saya rasa ini juga menjadi kewaspadaan kita, menjadi kewaspadaan bukan berarti kepanikan ya. Tadi sudah disampaikan kita sudah siap ya, mulai dari pintu masuk kita siapkan seandainya toh lolos itu nanti akan terjaring di kabupaten kota di mana itu tempat bekerja, kemudian di rumah tinggal. Kemudian kalau kita lihat masyarakat ini juga sudah mulai banyak mencari informasi. Saya rasa ini suatu hal yang positif juga sebetulnya. Ternyata masyarakat juga kepingin sehat, tinggal bagaimana kita meluruskan supaya kita tidak panik tetapi kita tetap waspada gitu. Mas Noval. Terima kasih Bu Tati, Dr. Baskoro dan juga Dr. Sugeng. Pemirsa, itu dia tadi dialog Metro News hari ini, dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami kembali di kanal YouTube kami Metro TV Jateng DIY. Akhir kata mewakili Febrian Ahmad dan seluruh kru yang bertugas hari ini, saya Noval Nurosa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.